Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat menjalani hari yang baru. Dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang yang namanya hati nurani. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih, biarlah Engkau boleh memimpin kami sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dulu satu ponakan saya ketika masih usia 3 tahun, dia sudah belajar mengenal caranya meminta maaf. Jadi setiap kali dia berbuat kesalahan, dia akan bilang ke mamanya, sorry mami, gitu. Anak yang begitu kecil bisa belajar dan tahu kalau dirinya berbuat salah. Mengapa? Karena kita manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki yang namanya hati nurani. Hati nurani menjadi sistem otomatis dalam diri kita yang memberitahukan kepada kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Tapi bukan hanya itu, saudara. Hati nurani juga membuat kita memiliki rasa bersalah atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa lari dari kejaran hati nurani. Inilah yang akan kita bahas di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di ayat 13, penulis Ibrani kembali mengingatkan sejarah bangsa Israel, di mana mereka dulu terus-menerus mempersembahkan korban penebusan oleh karena dosa yang mereka lakukan. Itu membuat diri mereka najis di hadapan Tuhan. Namun secara jelas, korban dari darah domba dan lembu jantan hanya bersifat sementara. Kita harus terus memberikan korban yang cenderung hanya menjadi ritual agama yang dilakukan secara rutin saja. Korban dari darah binatang ini hanya mampu menyucikan manusia secara lahiriah. Dan korban ini justru memperjelas bahwa diri kita adalah manusia berdosa. Sehingga pengorbanan binatang tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalah atau menyucikan hati terdalam dari manusia. Manusia membutuhkan lebih dari itu. Dan hanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Perbandingan jelas antara pengudusan melalui darah korban binatang dengan darah Yesus Kristus memperlihatkan ada kuasa yang jauh lebih besar di dalam pengorbanan Yesus. Kuasa yang mampu bukan hanya menguduskan lahiriah, namun juga mampu sampai masuk ke dalam hati nurani kita. Pengudusan ini mengubahkan orang yang percaya di dalam Tuhan sehingga mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Pengudusan ini juga menolong agar hati nurani kita dipuaskan oleh pembenaran yang Yesus lakukan melalui pengorbanannya. Sehingga kita tidak lagi dikejar oleh rasa bersalah karena dosa. Karena itu saudara, mari kita jalani hari ini dengan keyakinan bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa bersalah. Tetapi di dalam anugerah setiap kita yang percaya, kita dibebaskan. Kita memiliki kebenaran dan kebenaran itu bekerja atas hidup kita. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup
dengan hati nurani yang terus dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pembenaran yang Kau berikan kepada kami melalui korban Yesus Kristus. Kami tahu kami tidak layak, Tuhan, tetapi kasih-Mu yang besar menjadi anugerah bagi kami. Sehingga kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan, bahkan hati nurani kami pun boleh dibenarkan di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus mengisi hati nurani kami hanya dengan kebenaran firman-Mu. Dan hati nurani kami boleh terus menuntun kami berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.